Kita rutin melakukan strategic asset allocation gitu dan view kita di 2022 itu kita implementasikan di pengelolaan 2022. Salah satunya adalah ya kita punya pandangan akan terjadi tightening gitu dan dari tightening ini kita ngelihat batasnya akan terminal rate di 5, which is udah tinggal 50 basis lagi. Jadi udah 90% selesai nih semua volatility dan bad news dan lain sebagainya gitu ya. Nah, justru di 2022 yang kita banyak melakukan rebalancing dan kita ingin mencoba menempatkan dengan benar. Kata kuncinya adalah menghadapi volatility, tentunya kita melakukan diversifikasi, satu. Yang kedua, tentunya kita menempatkan portofolio kita pada quality asset. Ini untuk di semua class of asset gitu ya. Kalau di equity tentunya blue chips, kalau di fixed income tentunya government bonds atau triple A credit rating, double A credit rating. Di bawah itu kita enggak. Karena pada saat itu kita belum bisa mengukur akan separah apa gitu. Nah sekarang kita ya tinggal menikmati situasinya gitu. Tinggal 50 bips lagi itu selesai gitu ya. Jadi sebetulnya kita tidak banyak melakukan perubahan gitu ya atas apa yang kita lakukan di 2022. Mungkin 2023 kita melakukan taktikal lah sedikit gitu ya. Apa yang terlihat sudah mahal gitu, mungkin kita jual, tapi mungkin nanti ketika murah kita beli lagi gitu ya. Dan kalau bicara sektor, sebetulnya dari sebelumnya pun kita overweight di sektor-sektor yang terkait dengan reopening ekonomi, ya, seperti misalnya perbankan, retailer atau consumer staple gitu ya. Itu kita ke arah situ. Telco juga kita ngelihat itu sesuatu karena orang berpindah seperti itu ya. Sekarang transaksi lebih dengan digital dan lain sebagainya ya, telco company juga benefiting gitu ya. Nah, tapi juga kita ngelihat fenomena dengan high elevated-nya harga-harga komoditi, kita juga ada exposure di mining. Nah, cuma untuk kedepannya ini mungkin kita selektif di mining. Mungkin coal ya agak kita jual dulu gitu ya. Karena komoditi price-nya akan ekspektasinya merendah atau bagaimana? Bisa jadi gitu ya. Karena kan udah all time high juga coal itu di $400, mungkin Betul. bisa menuju 300 dan mungkin di bawah itu juga gitu ya. Nah, karena kan in the brink of recession tadi kan ceritanya globally gitu. Jadi mungkin itu agak kita kurangi. Tetapi di mining sendiri ada yang kita suka gitu, yang terkait dengan electric vehicle gitu ya, nikel ya kita tetap ada exposure di situ. Jadi itu selektif untuk di nikel. Tapi kayak blue chip seperti Astra International, Telkom, bank-bank blue chips, kita sih expose heavily di situ. Selain itu juga tentunya retailer dan consumer ya. Jadi diversifikasi relying on quality asset ya Betul, selama 2000 betul. ini strategi portofolionya. Walaupun tadi ada sedikit taktikal sendiri juga ya yang dilakukan selama ini. Ya, buat nambah-nambah sedikit alfa buat public investor ya. Tapi Sedikit basically spekulatif sedikit gitu ya Pak Wan nggak ya. spekulatif, tapi lebih Tactical bahasanya. mengeksploit apa yang namanya arbitrage opportunity. Gitu. Jadi kalau udah kok bisa terlalu mahal nih gitu, padahal earningnya nggak segitu, udah ahead gitu ya, kita jual dulu lah gitu. Terus beritanya keluar, jadi diskon, di bawah lagi. Kan nggak sejelek itu juga menurut kita gitu. Ini kok diskonnya terlalu dalam, kita beli lagi. Arbitrage opportunity kita Arbitrage exploit. opportunity ya. Jadi Iya. bentuk taktikalnya dari segi Betul, rebalancing betul. portfolio Anda. Nah Betul. tadi Anda menyebut beberapa sektor yang sudah overweight. Kalau dari sektor underweight-nya sendiri bagaimana Pak Awan? Apa yang kira-kira kemarin menjadi rebalancing-nya? Underweight kita mengurangi di coal, terus juga kita mengurangi di durable gitu ya. Karena kan ya kita siap-siap aja, namanya kan akan terpengaruh juga Indonesia dengan perlambatan ekonomi gitu ya. Biasanya durable kan ditunda gitu ya. Beli motor baru, beli mobil baru ditunda gitu. Jadi ya mungkin hal-hal yang seperti itu, tapi yang sifatnya discretionary gitu ya. Tapi yang sifatnya staple sih kita Tetap optimis di optimis. situ karena on two side gitu ya. Staple itu ya daya beli masyarakatnya ada, inflasi kita tinggi tapi sebetulnya punya capacity masyarakat kita. Yang kedua, yang lebih penting adalah harga-harga barang itu kan soft commodity-nya mulai turun. Jadi staple ya price menurut kita nggak akan jauh naik lagi dan itu tetap diperlukan. Tapi memang kalau yang durable luxuries mungkin itu yang
kita kurangi dulu gitu ya. Retailer yang high end juga mungkin itu yang kita kurangi. Tapi kalau retailer yang di mid to low end, kita ada di situ. Masih tetap prospektif ya untuk mid to low end. Nah, Pak Awan sendiri, kalau misalnya untuk tips saja nih untuk para pelaku pasar, biasanya untuk mereka yang baru memula, untuk pelaku pasar biasanya mereka menanamkan sahamnya di saham-saham big caps, biasanya sektor perbankan yang memang dari segi fundamental memang dirasa ini masih kuat. Walaupun ada era suka bunga tinggi dan lain-lain, tapi fundamental untuk perbankan biasanya dianggap masih kuat. Namun kalau misalnya kita melihat dari segi valuasi, apakah sebenarnya sektor perbankan di Indonesia itu sudah mahal, ataukah dengan ada net sale asing kemarin yang begitu marak, harganya sudah cukup moderat dibandingkan BBV-nya? Ya, perbankan kita lihat dari price to book. Yang pertama gini, dibanding dengan regional, perbankan kita itu murah dan menarik. Karena di regional Singapura, Malaysia, Thailand mungkin price to book juga udah tinggi ya, 4-5 kali gitu ya. Tapi dengan NIM, dengan net interest margin yang kecil. Sementara di Indonesia kebanyakan perbankan itu masih di bawah 3, bahkan ada yang di bawah 1 gitu, 0,6 price to book. Tapi NIM-nya menarik gitu, mungkin mendekati 5, 6 gitu. Jadi dari sisi itunya perbankan kita menarik. Terus dari sisi valuasi sendiri sebetulnya dari semua itu mungkin yang pricey itu BBCA ya, tapi itu juga for quality gitu. Dia sekitar 5 kali price to book. Yang lain-lain yang Big Three, Bank BUMN masih di bawah 3 gitu ya. Jadi enggak divaluasi tertingginya juga dari mereka. Walaupun mungkin harganya tinggi. Tapi kan valuasi kan bukan ngelihat harga. Harganya all time high. Tapi kalau dia deliver earning yang fantastik juga, kan pantas gitu ya. Jadi